Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naufal Maulana. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang tamu. Dia adalah Kak Jihan Rahmawati. Dia lahir di Surabaya pada 6 November 2000. Rumahnya beralamatkan di Desa Tembelang, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Pada konten ini saya akan melanjutkan konten sebelumnya, yaitu konten ngobrol dulu ya. Konten ngobrol dulu pada kesempatan kali ini adalah episode 3 bersama Kak Jihan Rahmawati. Langsung saja kita sapa Kak Jihan. Kak Jihan, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Novel, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Kak? Selama ini kemana saja sampai kok agak jauh ini kita? Lagi sibuk kerja sih, lebih tepatnya. Mungkin dulu aktivitas sebelumnya emang sering ke sekolahan, mungkin karena melihat adik-adik organisasi juga. Mungkin sekarang udah fokus sama diri sendiri dan karir untuk kedepannya. Terima kasih loh sudah mau datang ke sini jauh-jauh dari Tembelang. Saya juga udah ngundang. Iya. Nah, Kak, ini saya mau tanya-tanya mengenai banyak tentang organisasi, tentang ekstra. Itu Kak Jihan ini kalau saya bisa bilang itu mbah-mbah organisasi. Kalau bagi saya ya, soalnya pertimbangannya, sarannya itu punya bobot gitu. Nah itu Kak Jihan Rahmawati. Ya alhamdulillah masih diapresiasi dan ya, kita mulai dari TK. Track recordnya Kak Jihan TK gimana? Dulu aku TK itu ada di Malang. Dulu TK itu di Malang. Jadi di daerah Karangploso. Jadi lahirnya di Surabaya? Iya, lahirnya di Surabaya. Terus kecilnya dari sampai umur berapa ya? 3 mungkin. 3. Langsung pindah ke Malang. Nah, TK-nya itu langsung di Malang. Di Malang. Kalau SD? Kalau SD-nya juga di Malang. Di Malang juga. Berarti SD sama TK itu di Malang. Iya. Sampai kelas 6 sampai lulus itu? Sampai SMP. Sampai SMP, iya. Terus habis itu dari Malang itu TK juga pengalaman TK mungkin aku lebih gimana yang lucu-lucu gitu ya kayak TK SD itu kan aku lucu-lucunya TK itu emang terkenal, emang aku dari kecil emang terkenal gendut ya. Iya. Emang dari sekarang juga, emang dari bayi lahir itu udah emang udah gede. Jadi kalau misal ada yang tanya kajian kapan kurus, insya Allah lah. Masih diusahakan. Ya masih diusahakan. Tapi kalau untuk dari TK memang dari sana. Dulu aku tuh anaknya introvert banget, pendiam. Aku dulu jujur. Emang kalau dari segi banyak pertanyaan, emang saya dulunya pendiam. Ya dulu SD itu pendiam dan takut gitu. Ditanya-tanya gitu. Aku dulu pernah foto perpisahan, itu teman-teman aku ada have fun semua, senyum. Kamu tahu nggak aku foto ngapain? Ini kan contoh tembok nih. Aku cuma gini. Gitu dulu. Iya. Tapi kenapa waktu TK itu berjalan terus kayak misalnya kayak ada acara Kartini gitu, aku tuh paling nggak suka didandanin. Beneran, aku paling nggak suka didandanin. Tapi sekarang sudah bisa dandan sendiri. Alhamdulillah, udah ada perubahan. Kalau yang berkesan itu tadi juga. Iya, berkesannya mungkin dari orang tua juga nggak terlahir sempurna juga. Mungkin dari pikiran saya mikir aku kalau stuck dari sini nggak ada perkembangan kedepannya. Alhamdulillah dari perkembangan itu bisa jadi kebanggaan sendiri. Merubah introvert sama yang orang bersosialisasi itu susah. Terus lanjutannya SMP di mana? Kalau untuk SMP juga di Malang, tempatnya di SMP Islam Karangploso Malang. Ya. Sampai lulus di SMP. Ya, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di SMP. Saya kenalnya Kak Jihan kan suka berorganisasi, ikut ekstra gitu. Itu mulai SMP atau? Aku berkecimpung dari suka organisasi itu mungkin dari SMP. Ya. Pertama kali itu aku ikut ekstra PMR. Iya.
mungkin dari situ aku lebih suka diajak ngobrol mungkin sama senior SMP mungkin ya. Terus sering berkegiatan di luar sekolah juga kan. Dulu kan kayak misalnya kita ada upacara, contoh dari SMP ku ada ngadain kita keluar, mungkin kita berinteraksi, mungkin ya kayak ada orang teman kita pingsan gitu, nanyain kurang apa gitu, mungkin dari obrolan interaksi itu mungkin kita jadi ada perubahan. Setelah dari PMR itu aku kan dulu namanya SMP Islam kan ya. Dulu lebih Islami banget gitu kan emang berkesannya gitu. Jadi untungnya kenakalan dari SMP itu udah aku stop pas aku lulus SMP itu. Tahu kan kenakalan SMP itu lebih parah daripada SMK kan. Ya, tapi untungnya teman-teman SMP itu apa ya? Namanya bergaulnya itu cepat gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah PNR aku lebih dulu udah mau daftar OSIS sih, tapi aku enggak. Tapi ada ya, ada sempat LDK juga kok di sekolah. Jadi kayak gabungan sama anak perempuan itu kayak LDK gitu ya, kepemimpinan gitu. Jadi aku nggak sempat ikut sih, tapi sempat ikut, tapi cuma sebentar, cuma datang buat PMR doang gitu. Itu SMP. Jadi pas SMP itu pertama kali berorganisasi itu tadi ya? Iya, di perkejuan. Kalau jatuh hatinya pas berorganisasi, oh ini tempatku gitu. Itu jatuh hatinya itu mungkin dari SMK ya. SMK yang mana? Kita lanjut nanti ya, kita skip dulu. Alasan suka berorganisasi? Mungkin alasan dari organisasi mungkin lebih suka bertemu banyak orang ya. Banyak orang, terus mungkin aku suka cerita. Pengalaman kayak tipikal kecil gitu. Lebih suka cerita kayak misalnya berkecimpung kayak contoh hal kecil, mungkin ada acara apa nih di luar. Aku tuh anaknya FOMO banget. FOMO kan. Jadi kayak kepo gitu, kayak apa yang dikerjakan di luar gitu. Mungkin kalau dalam berorganisasi mungkin yang saya terapkan sekarang ya ilmu berkomunikasi sama orang itu sih. Dulu kan emang dari anak introvert jadi anak yang bersosialisasi banget, itu beda perubahannya. Jadi itu mulai suka itu berarti sudah sejak SMP atau pas SMK itu pas jatuh hati? Kalau benar-benar jatuh hati banget di waktu SMK ya. Tapi kalau untuk memulai organisasi dari SMP. Ya. Terus organisasi yang paling disukai? Mulai kemarin yang dulu yang dulu. Kalau aku lebih ke ekstra sama OSIS. Ekstranya apa? Kalau aku pertama kali masuk SMK ya. Itu dulu awal masuk SMK. Kalau nggak salah aku ikut drum band dulu deh. Iya, soalnya waktu seleksi itu kan dulu kan ada mungkin kalau kalian kan tahu almarhum Pak Solikan sama Bu Devi sama Pak Tito awal kelas 10 itu kan masuk seleksi gitu. Mungkin saya mewajibkan atau gimana Pak? Bukan diwajibkan sih, lebih tepatnya cari yang benar-benar mau. Kan soalnya waktu itu drum band pertama kali kan di waktu zaman saya itu. Dulu pertama kali itu berkecimpung di drum band situ. Mungkin saya emang tinggi kan mungkin ya. Akhirnya saya kepilih gitu. Ya awalnya itu. Jadi kita kembali lagi tarik mundur ke SMK. SMK di mana kak SMK-nya? Di mana yo? Pastinya di SMK tercinta. Iya. Satu Jombang. Itu dulu sempat daftar ke negeri atau enggak? Setelah lulus SMP kan mesti saya di Malang. Iya di Malang. Ke Jombang ini ngapain? Dulu kan pastinya orang-orang mikir kalau lulus SMP ke Jombang bakal mondok kan. Tapi enggak. Dulu itu waktu itu karena mbah mungkin ya untuk anak pertama sama anak terakhir kan di Jombang mungkin lebih mendekatkan untuk anak-anaknya ya. Jadi emang dari kecil itu saya ikut sama kakek sama nenek sama mama saya. Itu langsung pindah ke Jombang.
mungkin karena Bauti yang lebih ingin dekat sama anak-anaknya di sini, jadi pindah ke Jombang. Dulu tuh teman-temanku SMP tuh mikirnya, aku kan dulu SMP itu udah pernah daftar jalur prestasi ke SMK Telkom Malang dulu ya. Itu udah hampir mau proses apa namanya? Mau kayak saya udah keterima. Tapi enggak terus mau gitu. Posisinya kan langsung pindah ke Malang, mungkin karena aku sekolah di Malang sendirian. Aku kan di Jombang. Terus habis itu pindah ke sini sama Bude, berhubung itu kakak ponakan saya itu kan sekolah di sini juga. Sebenarnya awalnya itu dulu saya mau daftar SMAKEN sama Negeri 1, tapi kepinginnya ke jurusan apa multimedianya, tapi nggak keterima, jadi ya udah langsung ambil dikaji di sini ya. Iya, langsung ambil. Berarti atas rekomendasi saudara. Iya, soalnya kan timbang ribet-ribet, karena aku lebih pinginnya ke SMK sih dulu daripada SMA, mungkin dari pengalaman kedepannya mungkin ya. Kalau aku lebih sukanya SMK. Nah, ekstra di SMK PGRI 1 Jombang ini yang sampean ikuti itu apa aja? Kalau ekstra awal kelas 10 MOS itu kan mau PDP itu awal. Itu dulu galak banget seniornya. Seniornya galak banget, nggak galak sih, lebihnya ke disiplin. Ya, bukan galak ya. Awal itu dulu aku ikut volley sama basket. Iya, awal volley sama basket. Dulu kan pertama kali aku BDP kan ada apa pertunjukan ekstra kan? Oh iya, itu demo ekstra. Iya, demo ekstra lebih tepatnya. Terus aku bingung sama temanku itu, kan temanku sekelas itu namanya satu kelas MLDW kan namanya Karina. Kan ini ekstra apa ya? Maksudnya dari stand dari beberapa apa namanya ekstra itu banyak banget. Bingung. Ini rame. Dulu tuh yang rame di zamanku itu tapak suci itu paling banyak. Terus akhirnya temanku kan Karina juga suka volley ya, lebih tepatnya. Aku ikut-ikutan sama dia. Habis itu udah akhirnya aku daftar tuh nulis nama kelas gitu, nama lengkap kelas udah. Habis itu kok kayak ekstra kan bertemu kan. Waktu biasanya kalau demo ekstra itu kalau nggak Sabtu akhir emang PDB lah. Iya, terakhir. Habis itu kalau nggak salah itu hari Rabu sore jam 4 mungkin ya. Seingat saya itu anak volley kumpul. Itu ikut dulu itu masih dilatih sama istrinya Bu Lilis. Pak siapa ya kita lupa ini. Sama Bu Lilis juga. Terus habis itu ikut lari-lari gitu. Kok tabrakan sama anak basket juga. Kan emang dari dulu juga ikut basket juga kan, lebih suka olahraga juga. Kayak seru ya basket juga. Akhirnya aku tanya sama pelatihnya. Pelatihnya dulu siapa? Dulu pelatihnya siapa ya? Mas Rizky kayaknya. Sudah Pak Rizky. Iya, kayaknya insya Allah seingat saya Mas Rizky. Dulu kan pengen ikut coba nanya. Tapi setelah semua ekstra itu nggak ada yang terusin olahraganya. Jadi dua-duanya nggak ikut dulu. Iya. Selanjutnya itu daftar kelas 10 nggak ikut atau gimana? Kalau kelas 10 ikut, tapi ya cuma pernah terus motor gitu. Terus habis itu saya ikut lagi itu KIR. Nah, itu kelas 11. Mau kelas 10? Kelas 10 enggak, tengahan kayaknya, tengahan itu. Dulu itu masih dipegang sama Bu Yusi. Kalau Bu Yusi alumni guru di SMK, dulu guru favorit saya. Bu Anggreni Puspita. Bu Yusi. Itu dulu KIR, terus sempat ikut lomba meeting. Bukan lebih di Semaga. Bukan sih, di Semaga ya. Semaga. Itu aku ikut, tapi aku cuma bagian kayak bantu. Tapi kalau yang itu temanku Alma sama siapa gitu, lupa aku. Tapi alhamdulillah dari proses pembuatan mading itu aku bantu sama ada alumni TKJ dulu Mas Alif yang gendut itu dulu juga sering membantu anak KIR juga. Selanjutnya setelah ikut KIR itu sampai kelas 11. Kalau aku mengikat untuk kelas itu lupa sih Bang. Dia memang terlalu
tua mungkin. Enggak, masih muda. Kalau itu terus habis itu drum band sih waktunya. Drum band. Iya. Drum band itu mulai kelas 10 ya? Iya, awal-awal. Setelah itu ikut basket dan OSIS itu kapan? Kalau lebih tepatnya ikut OSIS itu awalnya dulu kelas 10 zaman penyanyinya itu Bang Alif sama Mbak Sofi, terus Mbak Jenny. Itu awal kelas 10 itu aku sempat ikut kayak proses OSISnya gitu. Kayak tahap-tahapnya kayak wawancara, terus tes tulis dan lain-lain itu ikut. Tapi berhubung aku izin sama mbakku, mungkin dari awal kelas 10 mungkin nggak dibolehin ya. Itu aku udah bikin nemtek. Itu nemteknya dulu bikinnya aneh loh Bang. Bentuknya apa? Mickey Mouse. Kan zaman kita kan gampang aja. Iya, gampang. Dia Mickey Mouse harus dari sisi kanan sama kiri itu sama. Ya, itu masih ada almarhum Pak Soikan. Itu awalnya itu aku ikut itu, terus habis itu udah mau minta tanda tangan kalau saya aku udah jadi nih. Terus habis itu nggak nerusin, terus aku dipanggil sama Bang Ipin sama senior dulu. Dipanggil ke ruang OSIS. Kenapa dia kamu mau gini? Aku zaman berarti ya. Aku sampai nangis. Aku kan benar-benar takut kan dulu sama senior. Mungkin tingkat disiplinnya lebih. Gitu. Jadi kenapa kok ngikutin gitu? Nerusin. Aku yang jelasin semua mungkin karena orang tua bolehin, soalnya kan mungkin awal kelas 10 kan nggak punya kegiatan yang terlalu sore banget, karena OSIS kan sore banget kan, anak senja banget kan. Terus habis itu kebetulan aku bisa terus akhirnya kelas 11 berarti iya 11 enggak. Oh iya sih. Mbak Eli ya, jangan Mbak Eli ikut. Waktu Mbak Eli sama Mbak Sakura nggak ikut. Nggak ikut. Itu kan kelas 10 berarti. Iya. Nggak ikut aku. Ya itu aku karena orang tua itu. Nah tapi aku dulu kan deket banget sama Mbak Eli kan. Tak kirain sampai itu ikut di OSISnya Mbak Eli juga. Enggak. Iya. Kasihan nih, pokoknya gembulannya ya ada iku. Enggak. Aku dulu tuh emang deket banget sih sama Mbak Eli itu ya. Mungkin nggak tahu Mbak Eli sekarang sekarang gimana. Mungkin ya. Emang dari dulu tuh sering gitu kemana-mana sama Mbak Eli. Mbak Eli. Emang dulu deket sih emang. Mungkin lebih tahunya OSIS itu maksudnya jalannya OSIS kak. OSIS ternyata gini. Mungkin keseringan dari ikut Mbak Eli dan akhirnya aku memikirkan dan memutuskan dan minta izin sama orang tua itu. Gimana caranya? Aku meyakinkan itu. Karena aku kan Mbak Eli juga pernah ikut drum band juga kan, jadi mayoret itu. Nah, OSISnya kan itu kan juga dia OSIS juga kan. Dulu ada Mbak Imel, Farabella dan lain-lain itu sering ngumpul, sering pulang sore gitu. Kan posisinya Mbak Eli juga ikut drum band juga kan. Saya dulu aktif-aktifnya juga waktu latihan drum band juga kan. Jadi aku tahu gini. Apalagi kayak misalnya mau dekat MW ini kan OSIS kan benar-benar sibuk. Jadi aku tahu kayak gini. Caranya jadi aku mungkin mempelajari ya. Mungkin aku lagi sibuk ekstra di drum band tapi aku cari pandang gitu. Mungkin lebih tahu isi dalamnya kan. Kita mendekatkan diri kepada ketua. Selanjutnya OSIS pertama kali ikut berarti kelas 11. Setelah itu paskibnya kapan? Paskibnya kayaknya kelas 11 juga ya Pak. Awal ikut pengibaran. Soalnya waktu pengibaran waktu zamannya masih di sama Pak. Itu aku nggak ikut. Aku kan drum band. Yang kelas 11 itu siapa yang ngatur? Itu masih Pamipin. Iya Pamipin. Salih. Itu ikut. Terus waktu itu aku langsung masuk OSIS itu. Ketuanya itu masih kelas 11 masih Mbak Andi. Ya pokoknya setelah Mbak Eli itu. Setelah Mbak Eli itu perubahan, kelas 11 kan perubahan kan. Ke aku sama Kak Gale ya.
itu aku ikut berkecimpung di situ. Kan kita seniornya masih kembali kan? Iya, tetap. Ingat gak? Masih belum lulus ya. Ingat kan? Ingat aja. Pencapaian pas di SMK apa aja? Yang tadi disebutkan. Apa pencapaian? Apa ya, dari prestasi atau dari? Ya, apa aja? Mungkin dari kelas 10 itu orang tua lebih fokuskan saya pada belajar. Alhamdulillahnya itu semester 1 saya mendapatkan pertama kali ranking 1 sekolah. Alhamdulillah. Situ selanjutnya agak turun ya. Ya agak turun, mungkin karena organisasi. Bukan karena organisasi sih, mungkin lebih tepatnya emang persaingannya ketat. Di dalam kelasnya ketat. Nah kelas 10 itu alhamdulillah semester 1 itu dapat ranking 1, terus dapat beasiswa alhamdulillah, terus akhirnya bapakku itu senang banget. Akhirnya ditanyain, kamu mau kado apa? Aku dulu tuh pingin banget sepeda gunung. Akhirnya aku dibeliin, jadi aku diantar. Nah pada kunis milih enggak sih. Akhirnya aku senang banget pas pertama kali seumur hidup. Mungkin karena bapakku nggak terus itu, mungkin aku ingin lebih dari gitu ya. Alhamdulillahnya sih lebih punya privilege bangga lah. Aku dulu tuh nggak pernah loh ranking 1 itu, jarang gitu. Maksudnya dari skala. Tapi 10 besar tuh. Iya, 10 besar ya. Mungkin lebih tepatnya kalau ada ranking 1 itu punya rasa bangga pada diri sendiri. Apalagi kalau misalnya dapat beasiswa dari sekolah selama 6 bulan kalau nggak salah ya. Iya, satu semester itu 6 bulan. Kalau dulu SPP berapa? 150. Ya lumayan kan bang? Kali 6 900. Ya lumayan. Orang tua tidak mengeluarkan, tapi mengeluarkan sama loh kita. Nah pengalaman yang bisa diambil pas SMK itu apa aja yang sangat membantu di pekerjaan yang sekarang? Kalau untuk membantu mungkin ya dari jurusanku sih. PKJ mungkin dulunya nggak bisa tahu apa-apa tentang komputer atau apa, jadi lebih tahu kayak contoh hal kecil kayak misalnya zaman sekarang kan banyak anak sekolah kan kayak kita butuh aplikasi apa, kan download apa. Aku dulu waktu lulus banyak teman-temanku yang butuh aplikasi aku ngasih. Jadi mereka nggak tahu cara downloadnya aku langsung tak kasih, terus kayak cara installnya juga mungkin kayak perbaikan softwarenya lebih itu kan lebih bermanfaat. Mungkin sampai sekarang sih lebih tepatnya. Tapi kalau untuk dari segi organisasi yang udah aku bilang tadi, mungkin aku lebih berani ngomong banyak orang gitu. Aku ngomong banyak di depan umum itu dulu nggak berani, benar-benar nggak berani banget. Tapi alhamdulillahnya sekarang berani berhadapan pada orang, terus kayak ngasih orang ngasih tahu saran yang baik. Kadang kebanyakan orang teman-temanku itu banyak saran ke aku, kayak teman-teman kuliah minta saran. Meskipun kayak contoh hal kecil yang aku ceritakan tadi, temanku kuliah minta tanya judul ini pas nggak buat skripsiku. Nah itu mungkin hal privilege, meskipun aku nggak bisa nerusin kuliah, tapi teman masih percaya sama aku gitu. Mungkin itu suatu kebanggaan dari aku sih. Sampai ini saran-sarannya itu bobotnya itu berat. Kalau tidak dipertimbangkan itu kayaknya kurang ya. Makanya tanya-tanya ke Kak Jihan. Ya, kita kenal ke kelas 10 sama. Itu kan ke pemimpinannya Mbak Eli sama Mbak Safira ya. Iya, Mbak Safira. Seperti yang mungkin Kak Jihan nggak ikut ya di dalam diri OSIS itu sendiri, tapi sebagai warga sekolah itu apa aja yang Kak Jihan ingin tahu, terus yang disukai itu apa aja, yang tidak disukai itu apa aja? Mungkin kalau dari zamannya Mbak Safira sama Mbak Eli itu lebih sukanya OSIS-nya lebih jalan sih. Maksudnya jalan itu kayak tingkat kedisiplinannya gitu lebih tingkat. Kayak misalnya dulu kan memang kalau zaman kita dulu kan senior kan memang mungkin kalau kata kutip-kutipnya galak gitu. Galak.
Jadi kayak misalnya orang yang nggak OSIS itu, oh ini loh OSIS, aku pengen kayak anak OSIS yang rapi gitu. Mungkin lebih ke suka kedisiplinannya sih. Mungkin kalau dari kurang baiknya itu apa ya? Kalau dari negatifnya mungkin nggak ada sih. Nggak ada ya. Iya. Yang nggak disukai nggak ada. Yang nggak disukai. Kalau dari sukai nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Seru pokoknya seru. Zaman SMK itu seru. Nah, kan aku nggak tahu kan, dulu kan aku kesini kan pindahnya di kelas 11 kan, ya, jadi nggak tahu, makanya aku tanya. Nah, kalau kelas 11 itu kan aku pas itu kan ngajukan jadi ketua OSIS kan, dan wakilnya itu Kak Gali. Ya. Kali ada Kak Gali nonton, Kak Gali atau teman-teman yang lain, Kak, ya. Kak Jen atau Kak Sofi atau siapa lagi ya? Kak Nurdin dan lain-lainnya. Hai, semoga kalian bisa datang sini ya. Ada Kak Putri juga. Itu teman kita Poso, Kak Risa, Kak Devi. Kak Devi. Ya. Saya mau tanya ini, enggak apa-apa, jawab jujur aja. Ya. Di kelas 11 itu kan ada kepemimpinan saya dan Kak Gali. Saya kan orang yang baru di organisasi ini, di OSIS itu baru saya ikut. Baru banget nih. Iya, baru banget jadi ketua gitu ya. Itu apa aja hal yang disukai di situ dan apa yang tidak disukai? Pasti ada plus minusnya lah. Enggak apa-apa, ngomong aja ke orangnya langsung. Di depan orangnya ya. Iya, langsung. Mungkin kalau dari ke organisasi dulu yang kita bimbing, mungkin lebih positif plusnya ya. Plusnya kita itu klop, enggak? Iya. Cocok lah. Kayak misalnya contoh apa kecil, kayak misalnya kita, ayo Kak ke A, langsung berangkat semua. Ayo Kak ke B. Kita mungkin bukan dalam segi kita lingkupnya aja, mungkin dari kayak kita berdiskusi. Mungkin lebih tepatnya itu kan. Kalau kita mau berita cek langsung jadi mungkin dari situ. Terus mungkin dari dulu kita minusnya mungkin kalau kurang adik ya pasti kita nganggur banget ya. Iya. Mungkin kalau kita minusnya itu kalau ada masalah internal di organisasi kayak senior-seniornya gitu, mungkin kita lebih kayak kurang gitu egonya masing-masing, terutama Bang Noval ya. Egonya ini masih tinggi gitu ya. Mungkin itu nggak sependapat lah. Mungkin minusnya itu dulu. Iya sih yang ingat nggak dulu pas ada rapat, ada apa pokoknya rapat, ingat nggak? Itu menurutmu gimana? Jadi bagi teman-teman yang belum tahu ya ceritanya, jadi aku mengadakan sebuah rapat itu tidak ada acara apa-apa, tapi aku pengen rapat. Emang tidak jelas orangnya. Menurutmu gimana? Kalau itu sih kayak hadir nggak sih Bang? Hadir nggak ada ya? Kayak internal doang deh. Karena aku kan satu waktu sore kan. Iya, hari ini bukan nggak tahu sih aku kayak internal deh. Kayak kan soalnya kan dulu cuma ketua seksi dong. Semuanya. Ya mungkin aku lupa ini ya. Jadi aku ngadain rapat ya, yang itu nggak ada nggak ada kegiatan apa-apa, tapi tidak ajak rapat. Kangen sih mungkin sama tempatnya, sama teman-teman, mungkin gabut kan minggu-minggu di rumah. Kan kalau aku gabutnya kan itu orang posisinya udah ikut basket Bang. Iya. Mungkin Bang Nopal pengen kangen sekolah mungkin ya. Jadi ngumpulin sama anak OSIS. Jadi ngadain rapat itu, nah teman-teman itu hapus banget. Nah aku pikirnya itu kan anak organisasi, kita belajar berpendapat kan. Nah di situ kan kita adakan rapat, ada ngamuk kafe. Mungkin bukan dari segi marah kok mendadak gitu loh. Kan posisinya kan mungkin kayak aku kayak yang
dulu kan OSIS wajib paskib kan dulu. Bukan ya emang wajib sih di zaman kita. Mungkin ya anak-anak kaget kok waktu rapat kok minggu tumben gitu. Biasanya kan waktu pulang sekolah atau apa kan kita biasanya rapat, meskipun rapatnya sebentar tapi manfaatnya banyak. Nah, aku pengen tanya nih kan, ya. Di masa sekarang kan kebanyakan itu ya banyak kalau hukuman fisik itu teman-teman biasanya menghindari hukuman fisik. Nah, menurut Kak Jihan ini hukuman fisik itu masih bisa diterapkan enggak di teman-teman zaman sekarang? Dalam arti gini, bukan guru yang hukum ya, bukan, tetapi ada aturan misal sesama organisasi di OSIS-nya sendiri gitu kan aturannya, misal hukuman fisik apa push up atau apa gitu, itu masih bisa diterapkan atau enggak, atau di gimana? Zaman Era sekarang ya. Kalau untuk zaman era sekarang mungkin agak susah sih Bang. Ya karena mungkin dari segi pengalaman atau mental mungkin ya. Sekarang kan online juga. Kalau misalnya kita terapkan seperti dulu, mungkin anak-anaknya lebih target gitu. Kalau alternatifnya selain fisik ini diganti apa? Mungkin hukuman berupa apa ya? Peringatan dulu. Kita peringatin. Peringatan ini dalam arti ngomongnya dibentak atau gimana? Ya kalau zaman dulu bentak kan langsung takut, kalau zaman sekarang mungkin dikasih tahu pelan-pelan lah. Ya kalau untuk kita mengambil sanksi fisik itu harus koordinasi sama petingginya sekolah juga, soalnya takutnya kan kita melakukan hal, contoh kayak misalnya rambut yang gondrong gitu kita langsung potong gitu kan, kalau orang tuanya nggak terima kan kita yang kena gitu. Kalau nggak ada koordinasi sama atasan. Dulu zamanku pernah kok, zaman dulu itu OSIS yang waktu awal-awal yang rambut panjang itu kan kumpulkan harus tinggal di lapangan gitu. Dulu aku pernah ikut cukur waktu zaman sama Bu Yusi itu. Oh iya. Itu kan yang berat kan orang-orang atasan, bukan kita. OSIS cuma membantu. Tapi sebelumnya kan sudah dikasih tahu. Iya, jauh-jauh hari sudah dikasih tahu. Udah dikasih tahu, tapi anak-anaknya lebih ngeyel. Lebih ngeyel. Terus dulu pernah juga yang sepatu pleret putih gitu kan, pernah besar-besaran gitu Bang. Tapi sekarang hitam putih semuanya sekarang. Gitu ya. Tapi kalau untuk dari sanksi kayak gitu, lebihnya kalau OSIS lebih ditempatkan lebih bagus kalau sekolah itu yang rapi gitu. Lebih dipandang sekolah ini kayak gini. Mungkin sekarang eranya bebas gitu. Ya, new era mungkin lebih tepatnya. Mungkin dari guru mungkin nggak mengambil resiko yang terlalu ribet. Apalagi siswa terhadap siswa itu kan lebih susah kan di era sekarang juga. Nah, sekarang kan lagi pelantikan OSIS ini. Nah, sebelumnya itu ada namanya mau pelantikan, mau sertijab katanya. Sebelumnya itu ada tahapan-tahapan masuknya, tes tulis, tes wawancara, dan kehadiran. Nah, menurut Kak Jihan ini, mana porsi yang paling besar yang bisa dikasih untuk prasyarat masuk OSIS? Kalau menurut Kak Jihan gimana? Kalau aku sih lebih ke tes itu sih Bang, kedisiplinannya waktu kita jalan-jalan itu effortnya lebih besar. Sekarang poinnya. Poinnya itu ada. lebih besar soalnya. Sekarang nggak ada ya? Udah nggak ada. Kan teman-teman juga takut kan, seperti kejadian yang di Mojokerto yang dulu kita itu paskib ada anak latihan paskib terus ketobrak truk itu dan patah itu. Kalau kayak gitu tuh dulu kita mengadakan itu zamannya kita koordinasi sama senior sih, lebih tepatnya kayak kita keamanan gitu. Mungkin dari sekarang emang eranya beda mungkin ya Bang. Soalnya poin tingginya itu di situ. Soalnya kita kan berhadapan langsung sama senior gitu. Soalnya kan meskipun kita nggak tahu kita kedepannya di OSIS berhadapan kan sama orang banyak juga, ke guru, apalagi kalau misalnya ada kumpulan organisasi Jombang duluan pernah ikut kan. Aku
bukan paskep sih, OSIS kabupaten dulu kan ikut sama Kak Jen, tapi nggak nerusin kan, aku yang nerusin yang di luarnya. Ayo Kak Jen Nova melarikan diri dari OSIS kabupaten, itu pun aku yang mewakili dari grup sampai aktif sampai sekarang ya, alhamdulillah. Di antara 3 pilihan itu tadi, tes yang tulis, wawancara, kehadiran. Lebih tepatnya wawancara, poin besarnya. Soalnya kamu langsung berhadapan kayak pertanyaan apa, mungkin kecil kayak apa tujuanmu ikut OSIS gitu, mungkin di wawancaranya sih lebih tepatnya. Mungkin poin besarnya ya. Iya, poin besarnya. Berarti jadi, kalau misalnya di prosentase itu wawancara itu 50% gitu misalnya. Kalau menurutku kalau untuk wawancara 70 sih. 70. Iya. Kehadiran sama ini. Kalau kehadiran pasti. Kalau maksudnya kalau untuk porsi lebih besarnya menurut saya di wawancara. Soalnya langsung berhadapan sama ketuanya. Ya, kehadiran sama tes tulis ini rendah nilai. Kalau kehadiran ya kamu ikut OSIS, hadir kan nggak masuk akal kan. Kamu niatnya ikut OSIS berarti kamu harus hadir gitu. Nah, kan ada beberapa teman-teman yang daftar OSIS kan, tapi ya ada yang nggak masuk gitu, nggak ikut pas kumpul. Berarti kamu nggak meyakinkan kalau misalnya kamu benar-benar sungguh-sungguh ingin mengikuti organisasi itu. Nah, berarti nilainya porsinya berapa ya? Misal kalau 50, 20, 30. Kalau setara ya, mungkin kalau dari wawancara 50, kehadirannya 30, kalau tes tulisnya 20 gitu ya. Oke. Nah, kejadian lucu yang saat gajian di organisasi maupun ekstra ya, itu apa? Lucu kalau di OSIS lebih seringnya itu sih kalau teman ulang tahun ya. Iya, teman ulang tahun. Aku dulu itu waktu kelas 10 masih nggak ikut organisasi waktu Dramen kan zamannya Mbak Eli. Dulu kan mungkin Mbak Email mau siapa yang mau nonton ini. Kamu tahu Tom? Iya, tahu. Aku di situ. Itu Mbak Email dimasukkan di situ. Jangan ditiru ya, jangan ditiru guys. Soalnya ya, itu masa lalu. Ya, soalnya itu emang hal konyol sih. Ya. Maksudnya bakal diingat sampai sekarang. Itu pun masuk diedit, dimasukin Facebook dulu kan sama zamannya Facebook kan itu. Habis itu dihukum. Iya, habis itu dihukum sama bunda Rita. Dihukum. Itu pun kesalahannya Mbak Eli sih dulu. Iya. Pas itu ketuanya masih Mbak Eli ya. Iya, itu kesalahannya emang Mbak Eli. Soalnya kan kok hal OSIS kayak gini sih, mungkin kaget. Belum pulang semuanya. Iya, posisinya kan. Iya, kalau sudah pulang nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Tapi waktu sebelumnya itu juga, maksudnya Mbak Ina tuh digarain 3 kali kalau nggak salah. Awal sore ya kita Dramen masukkan ke kuning itu, akhirnya mungkin ketahuan atau apa, terus habis itu kita kumpul di lapangan. Di lapangan itu, terus habis itu diguyang kayak gitu kan, biasanya masih jam sekolah lah. Habis itu dihukum. Terus habis itu yang ketiga kita ke Mbak Ina. Mbak Email tak. Halo Mbak Email, maaf ya. Hal yang paling berkesan saat organisasi. Ketemu siapa, terus ada kata-kata apa kan? Kalau berkesan sih kalau misalnya kita kumpul sama senior sih, jadi lebih sharing pengalaman. Mungkin dari sisi keorganisasian berhubungan siapa gini pengalamannya deh yang harus kamu terapkan gini gitu. Mungkin itu sih yang bisa mikir aku 2 kali ke depannya gitu. Jadi dari kakak tingkat ke junior gitu kan, itu mesti dikasih tahu ya kita. Iya, pasti dikasih tahu. Pasti sih. Nah, bagi teman-teman yang jaraknya agak jauh dengan kakak tingkatnya gitu, mungkin masih bisa kok menghubungi teman-teman kakak-kakak tingkat. Pasti boleh kok. Maksudnya kalau kakak-kakak itu gak dibayar datang, nggak ada makanan datang. Pokok ada panggilan dari adik-adik. Ya pokoknya berangkat. Cocok sama jadwalnya sih. Mungkin lebih tepatnya. Soalnya apa ya? Kalau kita tanpa senior pun kita nggak tahu jalannya kemana gitu. Mesti kan kayak masukan senior. Emang kalau sama tahu ya, mungkin dari organisasi lain. Aku tuh paling deket banget sama senior.
Meskipun dari zamannya Bang Ipin, sama zamannya Mbak Intan, nggak tahu ya, anak basket dulu, Mbak Intan dan lain-lain senior lain, sama Mbak Ella dulu basket sama Bang Hadi, sama teman-temannya Bang Hadi. Itu tuh aku tahu ya karena aku ikut organisasi dan aku tuh orangnya kepo sih, lebih orangnya menyerap ilmu ya. Iya, kepo. Jadi kayak senior datang nih, aku pikir caranya pengen tahu pengalaman senior itu, pasti aku langsung kenal, deket kan. Kayak misalnya sama Bang Hadi, Bang Ipin dan lain-lain, Mas Chandra dan lain, Mbak Fitri itu banyak gitu Bang. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau misalnya kalian itu butuh bantuan, pertanyaan atau apa, langsung lah. Meskipun senior sama atas sedikit, Kak aku pengen senior itu datang, sesuaikan jadwalnya gitu. Insya Allah kalau misalnya dia uang itu bisa kalau diundang bener-bener itu. Soalnya apa senior juga bangga kalau misalnya kita berbagi ngasih ilmu dikit-dikit gitu. Mungkin teman-teman yang zaman sekarang ya memang perbedaan yang jauh itu mungkin dulu itu keras dan sebagainya gitu kan. Tapi kan di situ ada nilai plus minusnya kan. Jadi di situ kalau direlatekan ke zaman yang sekarang itu bisa kok di translasikan gitu. Jadi menyesuaikan aja. Iya. Dari keinginannya sendiri-sendiri sih lebih tepatnya. Mungkin jangan takut lah dengan senior gitu. Tapi lebih sekolah pasti kayak berburu-buru kan. Sekarang keburuannya masih bunda kan. Iya masih. Mungkin kayak sama bunda kita juga kan lebih apa ya, dulu anak-anak dekat kan. Sedekat itu sama guru kita. Kalau emang kebiasaan saya manggil bunda kan. Lebih suka gitu kalau misalnya kita kumpul sama guru-guru terus sama senior-senior itu berbagi cerita. Soalnya apa nanti pengalaman organisasi kalian itu bisa diterapkan sampai kalian besar. Apalagi kalau misalnya kita kurang berkomunikasi sama banyak orang itu, kita mau jadi apa? Kita mau ngurus hal kecil lah kayak kita ngurus KTP atau apa, kita nggak ngomong itu susah. Nggak bisa. Iya, makanya meskipun nggak ikut organisasi tapi kita harus tahu gitu loh apa porsi yang kita terapkan ke masyarakat kayak gimana. Nah terakhir ya pesan-pesan untuk adik-adik SMK PGRI 1 Jombang, mungkin lebih tepatnya teman-teman yang berorganisasi sekarang, OSIS juga bisa. Kalau untuk pesannya sih berorganisasi boleh, harus bagi waktu juga sama belajar, nggak boleh ditinggalin mungkin ya Bang lebih tepatnya. Harus sering-sering belajar dan jangan mudah menyerah gitu ya itu. Terus untuk poinnya buat anak organisasi itu lebih apa ya, kalau bisa itu membedakan lah, maksudnya membedakan dari tingkat kedisiplinan kita, lebih dipandang kayak mungkin hal kecil kayak atribut harus lengkap itu wajib, maksudnya bisa membedakan kayak guru-guru ini loh OSIS mantap dicontoh, itu biasanya itu nilai plusnya di situ sih. Kalau misalnya mau dipandang OSIS itu berkembang ya, mungkin dari hal kedisiplinan, terus mungkin kalau untuk bagi waktu kayak rapat atau apa, mungkin jangan pernah tinggalin belajar sih. Soalnya kalau kita berorganisasi boleh, kalau belajarnya kurang itu sayang. Kita sekolah mahal-mahal, apalagi lagi pandemi kayak gini online juga, terus itu alhamdulillahnya ke offline gitu. Jadi tinggalkan belajar, berorganisasi boleh, tapi ya jangan lupa ibadah. Jangan lupa bersyukur pokoknya intinya. Ada lagi mungkin teman? Enggak ada sih. Sudah ya. Ya itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya bersama dengan Kak Jian Rahmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.